Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang keunikan individu dari teori kepribadian Gordon Allport. Di sini, kami dari kelompok 5R01 yang beranggotakan Cahaya Fatka Istiqomah, Hafiz Alfarizi, Dinda Zahra Natasha, dan Suci Amalia Putri. Biografi Gordon Allport. Gordon Allport lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Anak bungsu dari 4 bersaudara dan individu yang pemalu, tetapi juga rajin belajar. Ibunya Nellie Edith, seorang guru, dan ayahnya John Edward Allport, yang merupakan seorang dokter. Pada tahun 1915, di usia 18 tahun, ia lulus dari Institut Granville. Setelah itu, ia mendapatkan beasiswa yang membawanya ke Universitas Harvard untuk mendapatkan gelar doktor filsafat dengan spesialis psikologi. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis karena menurutnya tingkah laku yang terjadi sekarang dikarenakan kesadaran dan orientasi pada masa depan. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Definisi kepribadian memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, dynamic organization, yaitu kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi komponen dan menghubungkan kepribadian satu dan lainnya. Yang kedua, yaitu psychophysical system, yaitu kepribadian yang bukan hanya konstruksi hipotetik, tetapi fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan neural, disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang ketiga yaitu determine, merupakan kepribadian adalah sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Menurut Allport, karakter berseberangan dengan kepribadian yang menggambarkan deskripsi tingkah laku yang bebas dari penilaian biologik dan fisiologik. Sifat atau traits. Menurut teori Allport, sifat adalah sistem mental atau neuropsikis yang digeneralisasikan dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif atau ekspresif, tekanan terhadap individualitas, dan kesimpulan bahwa kecenderungan itu tidak hanya terikat pada sejumlah kecil stimulus atau reaksi, melainkan seluruh pribadi manusia. Adapun karakteristik trait diantaranya yaitu nyata, artinya traits bukan hanya konsep abstrak, melainkan objek nyata, yakni terstruktur neuropsikis. Yang kedua yaitu membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen. Yang ketiga, mengubah atau menentukan tingkah laku, artinya traits muncul bukan hanya jika ada stimulus yang sesuai. Yang keempat yaitu empirik, yang mana artinya dapat disimpulkan melalui berbagai pembuktian empirik. Dan yang terakhir yaitu kemandirian yang relatif, artinya sifat dapat dikenali bukan dari kemandiriannya yang kaku, tetapi dari kecenderungannya di seputar pengaruhnya. Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu trait umum dan trait individual. Yang akan kita bahas yaitu trait individual. Trait individual sendiri adalah manifestasi trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu sendiri. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum dan ada yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Dalam traits individual ini terdapat 3 tingkatan disposisi. Yang pertama yaitu disposisi kardinal. Ini merupakan sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Sifat ini sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Umumnya, orang tidak memiliki disposisi kardinal, hanya beberapa orang yang memilikinya dan kemudian dikenal karena sifat khasnya itu. Misalnya, narsis, hedonis, dan lain sebagainya. Disposisi yang kedua yaitu disposisi sentral, yang merupakan kecenderungan yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Contohnya seperti ambisius, jujur, senang berkompetisi, posesif, dan lain sebagainya. Dan disposisi yang ketiga yaitu disposisi sekunder, yang merupakan sifat kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak mencolok, jarang dipakai, atau hanya dipakai pada kesempatan yang sangat khusus. Misalnya, seorang A adalah wanita yang sabar, namun suatu saat seorang teman menghina orang tuanya, maka si A ini akan menjadi marah yang meledak-meledak.
Hubungan trait, habit, attitude, dan tipe. Yang pertama ada trait atau sifat, yaitu predisposisi untuk merespons secara sama kelompok stimuli yang mirip. Nah, dia juga merupakan penentu kecenderungan yang bersifat umum, kemudian dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respon. Nah, trait ini terbentuk dari kombinasi dari dua habit atau lebih. Yang kedua ada habit atau kebiasaan, yaitu bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespons satu stimulus dan pengulangan dari stimulus itu. Dan yang ketiga ada sikap atau attitude. Dia bersifat lebih umum dibandingkan habit, tetapi kurang umum dibandingkan trait. Jadi berada di antara pertengahan antara trait dan habit. Attitude ini terentang dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum, sedangkan trait selalu bersifat umum. Yang keempat ada tipe, yaitu kategori nomotetik. Tipe ini merupakan kombinasi dari trait, habit, dan attitude. Contoh dari perbedaan trait, habit, attitude, dan tipe yaitu ada seorang anak laki-laki yang bernama Iqbal. Ia memiliki tipe kepribadian ekstrovert. Nah, ia memiliki trait aktif, yaitu mengikat diri dengan lingkungan eksternal. Terus dia memiliki habit berkumpul di tempat yang ramai, berbaur dengan teman-temannya. Kemudian attitude-nya yang akan terbentuk yaitu attitude ramah atau suka bergaul. Nah, biasanya attitude ini dapat menimbulkan penilaian dari orang lain apakah attitude tersebut baik, buruk, benar, atau salah. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu ada proprium. Proprium ini adalah semua fungsi self dan ego dari kepribadian atau biasa disebut juga dengan konsep diri. Nah, proprium adalah sesuatu yang apabila kita mengenalinya, maka kita akan segera sadar. Sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Nah, proprium ini memiliki 8 tahap yang cenderung muncul pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan seseorang. Tahap yang pertama yaitu ada sense of body, yaitu aspek diri, di mana individu dapat merasakan bagian-bagian dari tubuhnya seperti, oh ini tanganku loh, ini jariku. Tahap ini berkembang dalam usia 2 tahun pertama kehidupan individu. Yang kedua ada continuing self-identity atau identitas diri yang berkesinambungan. Pada tahap ini masih berkembang pada 2 tahun pertama kehidupan. Pada tahap ini, kita akan lebih mengenal diri kita lebih lanjut saat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kita melihat diri kita sebagai entitas individu, terpisah dan berbeda dari orang lain. Nah, ini ditandai dengan mengenal nama sebagai identitas utama untuk membedakan antara diri kita dengan diri orang lain. Yang ketiga ada self-esteem, yaitu aspek bangga diri, di mana tahap ini berkembang antara 2 dan 4 tahun kehidupan. Ada masa di mana ketika kita mengakui bahwa diri ini mempunyai nilai untuk orang lain dan diri sendiri. Biasanya pada tahap ini anak mengembangkan rasa bangga dengan kemampuannya sendiri. Anak akan berjuang menjadi awal atau akhir pada sesuatu dan lebih mengeksplorasi lingkungannya. Yang keempat ada self-extension, yaitu aspek perluasan diri. Self-ekstensi ini berkembang antara 4 dan 6 tahun. Ditandai dengan kebiasaan berbicara mengenai orang tua mereka, sekolah mereka, saudara mereka, dan lain-lain karena anak mulai menyadari keberadaan objek yang menjadi milik mereka. Anak mulai berbicara tentang ini mamaku, ini ayahku, ini sekolahku, ini mainanku. Yang kelima ada self-image, yaitu aspek gambaran diri. Tahap ini terjadi pada usia berkisar 4-6 tahun, di mana anak memandang diri sendiri dan harapannya mengenai bagaimana seharusnya dirinya. Self-image ini mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri, yang mana pandangan tersebut berkembang melalui interaksi dengan orang tua si anak. Tahap keenam ada rational cover,
yaitu aspek penguasaan rasional. Terjadi pada usia 6 hingga 12 tahun, di mana si anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk menangani masalah-masalah hidup secara rasional dan efektif. Anak juga akan menyadari bahwa dirinya mampu mengatasi masalah secara rasional dan logis. Yang ketujuh ada appropriate striving, yaitu aspek berusaha untuk memiliki, di mana pandangan individu mulai mengarah ke masa depan dan untuk itu dia menyusun rencana-rencana. Menurut Allport, baru ketika orang dapat membuat rencana berjangka panjang, bangunan self menjadi lengkap. Tahap terakhir terjadi pada usia dewasa yang mana dinamakan dengan tahap self as knower, yaitu diri sebagai si tahu. Tahap ini menjadi totalitas atau gabungan dari 7 aspek tahap yang sebelumnya, yaitu menjadi tahap tentang kesadaran mengenai diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Sebelumnya, Allport menawarkan 2 teori terpisah mengenai kepribadian, yakni yang pertama adalah teori motivasi model sederhana, biologik, peredaan ketegangan, yang cocok untuk menjelaskan tingkah laku bayi, dan teori yang kedua yaitu model yang lebih kompleks dan dibutuhkan untuk menjelaskan tingkah laku orang dewasa. Pada perkembangan masa bayi, Allport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive drive, dan reflex behavior, yang mana dikatakan bayi tidak mempunyai kepribadian. Menurut Allport, sumber motivasi tingkah laku bayi adalah arus aktivitas yang mengatur bayi untuk beraksi, yang mana kita ketahui bahwa tingkat perkembangan bayi motivasinya lebih syarat dengan warna biologis, tegangan yang menuntut kepuasan dan menghindar dari rasa sakit. Artinya, tahun pertama kehidupan tidak penting dalam perkembangan kepribadian. Kemudian secara umum, bayi dilahirkan sebagai makhluk biologis yang tidak tahu apa itu lapar, ngumpul, dan sakit. Hal ini disebut Allport dengan berpusat pada kesendirian atau solo-centered, dan bukan berpusat pada diri atau self-centered, karena belum adanya perasaan diri pada masa itu. Sedangkan pada perkembangan masa dewasa, Allport menganggap bagaimana trait itu berkembang tidak penting, karena dalam usia dewasa, orang mempunyai kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Pada orang dewasa juga, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku adalah sifat-sifat atau traits yang terorganisir dan seimbang. Nah, sifat-sifat ini timbul dalam berbagai cara, disadari serta rasional. Allport mengusulkan beberapa penanda kualitas kemasakan kepribadian, di antaranya yang pertama yaitu perluasan perasaan diri atau extension of the sense of the self, yang maksudnya ketika diri individu berkembang, maka diri itu meluas menjangkau banyak orang atau benda. Yang mulanya hanya berpusat pada individu, kemudian ketika lingkaran pengalaman tumbuh dan berkembang, maka individu bertambah luas meliputi nilai-nilai dan cita-cita yang abstrak. Dengan kata lain, bahwa ketika orang menjadi matang, dia akan mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Dan yang paling penting dari perluasan diri ini sendiri adalah proyeksi ke masa depan, yang mana merencanakan dan mengharapkan atau planning hoping. Kemudian kriteria yang kedua yaitu mengakrabkan diri dengan orang lain atau warm relating of self to others. Ada 2 macam kehangatan dalam hubungan dengan orang lain, yaitu kapasitas untuk keintiman atau cinta dan kapasitas untuk perasaan terharu. Cinta orang-orang yang sehat adalah tanpa syarat, tidak melumpuhkan atau mengikat. Orang-orang yang sehat juga memiliki kapasitas untuk memahami kesakitan, penderitaan, ketakutan, dan kegagalan yang merupakan ciri-ciri dari kehidupan manusia itu sendiri. Kriteria selanjutnya yaitu keamanan emosional, penerimaan diri, atau emotional security, dan self-acceptance. Pribadi yang sehat adalah yang mampu menerima semua segi dari diri mereka sendiri, termasuk kelemahan-kelemahan tanpa menyerah secara pasif pada kelemahan tersebut. Pribadi yang sehat juga dapat mengontrol emosi-emosi sendiri dan tidak berusaha sembunyi dari emosi sehingga emosi tersebut tidak mengganggu aktivitas antar pribadi. Kriteria selanjutnya yaitu persepsi realistis. Orang-orang yang sehat tidak memandang dunia mereka secara subjektif, melainkan
Mereka memandang dunia mereka secara objektif. Mereka tidak percaya bahwa orang lain atau situasi-situasi semuanya jahat atau semuanya baik menurut prasangka pribadi terhadap realitas. Mereka menerima realitas sebagaimana adanya, dan mereka tidak perlu mengubah realitas agar sesuai dengan keinginan-keinginan serta kebutuhan maupun hayalan yang ketakutan dari diri mereka sendiri. Selanjutnya ada objektifikasi diri atau self-objectification. Nah, di sini terdapat komponen pokoknya yaitu insight dan humor. Insight sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengerti dirinya sendiri. Sedangkan humor adalah kemampuan untuk mendapatkan kesenangan serta mempertahankan hubungan positif dengan diri sendiri dengan objek yang disenangi. Hubungan yang penting adalah hubungan antara yang dipikirkan seseorang tentang dirinya dengan yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Orang yang sehat akan terbuka dengan pendapat orang lain dalam merumuskan gambaran diri yang objektif. Orang yang memiliki suatu tingkat pemahaman diri yang tinggi akan bijaksana kepada orang lain dan akan diterima lebih baik oleh orang lain. Orang ini memiliki wawasan yang lebih cerdas dan perasaan humor yang menyangkut persepsi tentang hal-hal yang aneh dan mustahil serta kemampuan mentertawakan diri sendiri. Dan kriteria yang terakhir yaitu menyatukan filsafat hidup atau Enlightenment philosophy of life. Orang yang sehat melihat ke depan, didorong oleh tujuan-tujuan serta rencana-rencana jangka panjang. Orang ini mempunyai suatu perasaan akan tujuan, suatu tugas untuk bekerja sampai selesai sebagai batu kehidupan mereka, dan ini memberi kontinuitas terhadap kepribadian mereka. Dorongan ini menjadi arah yang membimbing mereka semua dari segi kehidupan seseorang menuju suatu tujuan, serta memberikan orang itu suatu alasan untuk hidup. Tujuan-tujuan ini akan kuat apabila suara hati berperan pada perasaan kewajiban serta tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain, yang mungkin berakar dalam nilai-nilai agama atau nilai-nilai etis dalam suatu filsafat hidup yang mempersatukan. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai motivasi. Sebelumnya, ciri motivasi dari teori Allport adalah adanya penolakan terhadap masa lalu, yaitu sebagai elemen penting motivasi, dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif, yaitu seperti tujuan, intention, dan rencana planning dari motivasi orang dewasa. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai otonomi fungsional atau disebut juga dengan functional autonomy, yang memandang motif-motif orang dewasa sangat beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem antecedent tetapi tidak bergantung kepada sistem secara fungsional. Ada dua tingkat otonomi fungsional. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa disebut juga dengan perseverative functional autonomy, dan otonomi fungsional appropriate disebut juga dengan appropriate functional autonomy. Kalau otonomi fungsional terbiasa, dia itu seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang dan rutin dilakukan. Contohnya, seorang mahasiswa yang disuruh membaca jurnal ilmiah sebanyak 5 buah dalam seminggu karena sebuah tugas. Lama-kelamaan ia akan menjadi terbiasa untuk membaca jurnal dan tidak peduli apakah mau ada tugas atau tidak, dia akan membaca jurnal karena baginya membaca jurnal itu sudah seperti makanan sehari-hari. Terus, kalau otonomi fungsional appropriate, dia itu seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai sentimen, tujuan, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan gaya hidup. Berdasarkan contoh sebelumnya, yang mahasiswa membaca jurnal itu hanya menjadi ciri khusus diri yang menjadi tampilan luar dari kepribadian, sedangkan motivasi yang berhubungan dengan gambaran diri lebih esensial. Contohnya, seorang mahasiswa yang masuk ke jurusan psikologi karena hanya ingin kuliah tanpa mendalami minat pada awal perkuliahan. Mungkin ia tidak merasa bahwa perkuliahan di psikologi itu menarik. Bisa jadi ia merasa bosan. Akan tetapi, setelah mencoba dan melewati 1-2 semester, ia baru mulai merasa tertarik dan menyukai jurusannya, bahkan mencoba menyalurkan hobinya dengan mengaitkan ilmu psikologi. Selanjutnya adalah tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Nah,
Dalam hal ini ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif fungsional. Yang pertama, 1. Tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua, refleks, yaitu seperti mengedip, mengangkat lutut, proses pencernaan, dan lain-lain. Ketiga, peralatan konstitusi seperti kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, dan kesehatan. 4. Habit. Beberapa di antara otonomi fungsional, selain dari itu tidak memiliki motivasi sama sekali. Yang kelima adalah tingkah laku yang tergantung kepada penguat primer. Yang keenam, motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. 7. Tingkah laku yang non-produktif, yaitu seperti kompulsi, fiksasi, dan regresi. 8. Sublimasi, yaitu motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Berikutnya adalah prinsip-prinsip otonomi propriet. Fungsi dari otonomi propriet memakai 3 sistem kerja, yaitu mengorganisir tingkat energi, organizing energy level. Yang kedua, penguasaan dan kompetensi, mastery and competence. Yang ketiga, pola propriet atau disebut juga dengan propriet patterning. Yang pertama, mengorganisir tingkat energi, yaitu motif baru ataupun lama yang laten muncul ke permukaan karena dibutuhkan untuk membantu mengkonsumsi energi agar tidak dipakai untuk hal-hal yang membahayakan ataupun merusak. Contohnya, seorang mahasiswa yang berpisah dari keluarga untuk belajar, maka ia harus menggunakan waktu luang untuk menyalurkan bakat maupun minat serta menemukan motif baru. Yang kedua, penguasaan dan kompetensi, yaitu otonomi propriet mendorong orang mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motivasinya. Tidak cukup puas sampai melakukan yang terbaik dan efisien. Yang terakhir, pola propriet, motifnya tidak saling terpisah satu sama lain, satu dengan yang lain. Dia itu saling bergantung dalam struktur self yang bermukim. Selanjutnya adalah hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi masa lalu. Proprium yang menentukan bentuk tingkah laku yang mana yang akan otonom dan juga ia terus berkembang, berusaha memperoleh kekuatan motivasi yang berakar pada masa kini dan yang akan datang, serta membuang motivasi lalu. Alport juga mengukur kemasakan dari seberapa jauh motivasi seorang menjadi otonom dari pengaruh motivasi masa lalu. Selanjutnya adalah motivasi sadar dan tak sadar. Motivasi sadar ialah sebuah motivasi di mana seseorang itu sadar dengan apa yang ingin dilakukannya, sadar dengan tujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi tak sadar adalah kebalikannya. Individu yang sehat, mereka memiliki tingkah laku yang dikontrol oleh kesadarannya, sedangkan tingkah laku yang normal itu fungsional otonom dan dimotivasi melalui proses sadar, terpisah dari motivasi tak sadar, dan memiliki pemicu tingkah laku sendiri. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.